Pernah kepikiran nggak? Kenapa ya para sosiolog itu kayaknya ngelihat dunia dengan cara yang beda banget? Seolah-olah mereka tuh punya kacamata khusus gitu. Dan ternyata, ya emang bener, mereka itu pakai dua lensa utama buat ngebongkar realitas sosial. Dan hari ini, kita bakal coba bareng-bareng kacamata itu. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan dasarnya. Sebenarnya apa sih yang dipelajari sosiologi itu? Jawabannya bisa terasa luas dan ribet banget kan? Tapi tenang, semua itu bisa kita pecah jadi dua konsep kunci yang super jelas. Dan percayalah, ini bakal mengubah cara kamu ngelihat banyak hal. Lensa yang pertama itu soal apa? Kita sebut ini objek material. Coba deh, bayangin ini tuh kayak panggung besar tempat semua drama kehidupan sosial kita terjadi. Ini adalah semua hal yang bisa kita lihat, kita amati, ya pokoknya yang kelihatan di masyarakat. Jadi gampangnya gini, objek material itu adalah bahan mentahnya sosiologi. Masyarakat itu sendiri dengan segala hiruk-pikuknya, mulai dari interaksi, kelompok, konflik, kerjasama, semuanya itu bagian dari objek ini. Ini tuh dunia sosial dalam wujudnya yang paling nyata, yang bisa kita lihat langsung. Contohnya, wah ada di mana-mana. Waktu kita ngobrol di warung kopi, itu interaksi sosial. Terus, struktur kelas di masyarakat, atau bahkan hierarki di kantor, nah itu struktur sosial. Sampai ke hal-hal kayak orang nyerobot antrian, itu tuh penyimpangan sosial. Semua ini adalah fenomena konkret, ibaratnya dagingnya yang diteliti sama sosiolog. Eits, tapi cuma ngeliatin apanya aja tuh belum cukup. Itu baru setengah jalan. Disinilah lensa kedua berperan. Lensa yang jauh lebih tajam dan jadi ciri khasnya sosiologi, objek formal. Ini bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi bagaimana kita memahaminya. Nah, ini dia poin kuncinya. Objek formal itu bukan benda, tapi sudut pandang. Ini adalah cara pandang yang unik yang bikin kita fokus sama pola, hubungan, dan proses-proses tersembunyi di balik fenomena yang kita lihat. Inilah ilmunya dalam sosiologi. Coba dia lihat perbedaannya. Ilmu lain mungkin ngelihat konflik cuma sebagai perebutan sumber daya. Tapi sosiolog dengan kacamata formalnya bakal nyari pola interaksi yang bikin konflik itu terjadi terus-menerus. Mereka nggak cuma lihat keluarga, tapi menganalisisnya sebagai institusi sosial yang punya aturan, peran, dan fungsi. Nah, sudut pandang kayak gini nih yang bikin sosiologi itu beda. Jadi, coba kita berhenti sebentar buat bandingin. Objek material itu fenomenanya, panggungnya. Sedangkan objek formal itu lampu sorot yang kita arahkan ke panggung itu, alias perspektifnya. Tanpa fenomena, ya kita nggak punya apa-apa buat dipelajari. Tapi tanpa perspektif, kita cuma ngelihat kejadian acak, bukan pola sosial yang bermakna. Sekarang bagian paling serunya nih, kita bakal lihat gimana kedua lensa ini bekerja sama. Mereka itu bukan dua hal yang kepisah, tapi satu kesatuan yang bisa ngasih kita gambar realitas sosial yang utuh dan mendalam. Kita pakai contoh yang paling deket sama kita semua deh, keluarga. Siapa sih yang nggak tahu apa itu keluarga? Tapi pertanyaannya, gimana seorang sosiolog melihat sebuah keluarga? Oke, pertama, kita pakai lensa material. Kita lihat ada satu unit sosial nih. Ada orang-orang yang tinggal bareng, punya hubungan darah atau pernikahan. Kita bisa hitung jumlahnya, lihat di mana mereka tinggal. Ini fakta dasarnya, apanya? Jelas banget kan? Dan bisa kita amati. Tapi, disinilah sosiologi benar-benar keren. Begitu kita ganti ke lensa formal, fokusnya langsung berubah total. Kita nggak lagi cuma ngeliat siapa aja di dalam keluarga, tapi mulai nanya, gimana sih pola komunikasi mereka? Gimana kekuasaan dibagi di antara mereka? Gimana peran gender berubah dari generasi ke generasi? Nah, itulah analisis sosiologisnya. Jadi intinya gini, ngelihat sebuah keluarga itu gampang. Tapi untuk memahami keluarga sebagai sebuah fenomena sosial, kita butuh keduanya. Kita butuh subjeknya yang nyata, si objek material, sekaligus kita butuh sudut pandang analitis dari objek formal buat membongkar dinamika di dalamnya. Oke semua, ini bukan cuma teori kering buat ujian loh. Memahami dua objek ini tuh sebenarnya ngasih kita perangkat mental yang baru. Semacam upgrade buat cara kita memandang dunia sehari-hari. Kerangka kerjanya simpel banget kok. Pertama, lihat apa yang terjadi di sekitar kamu, apapun itu. Dari cara orang komen-komenan di media sosial sampai dinamika di tempat kerja. Itu objek materialnya. Terus, coba deh tanya, dari sudut pandang hubungan sosial, proses apa ya yang sebenarnya lagi berjalan di baliknya? Tiba-tiba, kamu bakal mulai ngelihat pola-pola yang tadinya nggak kelihatan.
Dan inilah poin utamanya. Dengan ngerti konsep ini, hal-hal yang tadinya biasa aja tiba-tiba jadi menarik. Antrian di kasir bukan lagi sekedar antrian, tapi jadi pertunjukan norma sosial. Rapat di kantor bukan lagi cuma rapat, tapi jadi arena negosiasi kekuasaan. Kamu jadi bisa ngelihat matriks sosial di mana-mana. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan pertanyaan ini. Setelah memakai kacamata sosiologi ini, fenomena apa dalam hidup kamu yang tiba-tiba jadi kelihatan punya lapisan makna yang baru dan lebih dalam? Coba deh lihat sekeliling dan mulailah bertanya. Selamat mengamati.